Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut daripada pembacaan kitab Hidayatul Hidayah, yang mana kita sampai di dalam pembahasan tentang Jumat, apa yang perlu kita lakukan dan kita baca di hari Jumat. Di dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau berkata, innan nasa fi qurbihim inda nazar ila wajhillahi ta'ala ala qadri bufurihim ilal jum'ah. Sesungguhnya manusia itu kedekatannya di saat memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga menurut ukuran paling paginya pergi ke Jumat. Jadi lebih pagi ke Jumatan, dia posisi tempat duduknya di akhirat tatkala Allah menampakkan wujudnya, menampakkan zatnya kepada penduduk surga, maka dia orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling jelas ya, ingali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, itu dia paling dekat. Sampai nang stadion Banten, stadion Guling itu kotor ya, kotor kata ya, untuk begini tidak karcis gitu ya, tiga itu Masya Allah. Jadi paling dekat, ada yang VIP paling dekat, yang paling jelas, ambil balik itu kayak mau gawang, Masya Allah kayak jelas ya. Wah ini dibayar kira pun kayak orang suki sakit belum mawar. Jadi kita kepingin memandang Allah dengan jelas di dalam surga, yaitu lebih cepat pergi ke masjid. Bukan lebih cepat artinya orang yang paling cepat berangkatnya lambat, paling lambatnya orang, pulangnya paling awalnya orang. Ini paling cepat itu. Ya, berangkatnya paling akhir mengkomat, mulai nih assalamualaikum bu, langsung. Ini paling cepat itu, paling buli nih yo. Di kiamat, bila Gusti Allah paling buli. Ya. Jadi orang yang paling banyak, lama dan jelas melihat Gusti Allah adalah orang yang paling cepat pergi ke masjid. Artinya jam 9 ya. Tak mirip dari dulu. Ya, ini kita kipas nih, kipas angin, ini AC itu dari rugi sih jam 9. Ya, paling banter jam 11. Ya, nyapu, nyapu, kita. Nah, ini kita ini, dan sing lain. Mungkin keadaan kita dijadikan keadaan yang lebih baik lagi. Ya, pergi ke masjid Jumatan jam insya Allah lebih awal. Minimal orang itu ke Jumatan, minimal itu azan awal sampun tahiyatul masjid di dalam Jumatan. Jadi azan itu ada 2 kali kan. Yang azan awal itu menunjukkan zuhur sudah datang, zuhur sudah masuk, itu sudah ada di masjid. Anda sudah standby di dalam masjid, sudah tahiyatul masjid mulai awal azan. Ya, bukan azan yang kedua waktu khotib naik ini mimbar, bukan.
Ini minimalnya zaman sekarang orang dikatakan sergap pergi ke Jumatan dan insya Allah melihat zatnya Allah di dalam surga dengan nikmat dan dengan jelas. Amin ya Rabbal alamin. Paling enggak jenengan punya niatan minimal tadi. Kayak boten sakit sing sampai mulai jam 12, jam 10:30, boten sakit minimal sebelum adzan sudah berangkat. Adzan awal sudah duduk di dalam masjid. Ini mungkin bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Nah, itu. Karena ini undangan Gusti Allah. Undangan Gusti Allah. Jadi jangan kayak hadir al-sul. Hadir al-sul niku nggih kepingin dugi sing cideke makan Habib Alwi atau anak-anak Habib Ali Hafsi ya, atau di mana itu di ruangan khusus itu kayak kita itu sampai dugi subuh ya, dugi jam itu lah. Nah, jam itu mari sarapan nggak walu, anak juga kakek ngombe, enak nguyuan ya, amin estetika itu. Nah, betul. Ya, sampai mari selesai acara. Insyaallah itu awal. Ketok Habib niki, ketok dia iki dugi, ketok dia dugi, iso salaman. Nggih. Tapi kalau seandainya kepingin awal tapi ngakari begini, ya keselan, widek-widekan, itu karan, kadang-kadang ya, tidak usah kecuali namanya orang spesial, ya, tapi banser barang, wah sakit melotot. Walhasil di sini diterangkan bahwa orang yang masuk dalam surga nanti paling nikmatnya kenikmatan surga adalah melihat zatnya Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu, beliau seorang wali Allah di kota Hadramaut, punya doa warzuqnan nazar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan dal hisab wa amanan min adzab wa nasiban minal jannah warzuqnan nazar ila wajhikal karim. Berikan aku rezeki bisa melihat wajahnya Allah yang mulia. Ini orang pembantu, bukan santri, suka membaca itu sebelum sholat baca, waktu tahajud baca, sebelum 5 waktu baca, terus apalagi pagi sore baca, warzuqnan wajhikal karim, warzuqnan wajhikal karim, terus begitu. Hingga ada satu orang mimpi setelah orang ini meninggal dunia, besoknya mimpi bahwa dia orang yang terdepan. Di dalam surga kursinya yang paling terdepan VIP untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya sampai ini gitu, ulama ya, bagian pegawaian yang tawon, bagian kora-kora, ngosek-ngosek. Kok ini kok kelas VIP ini? Kayaknya aku udah kelas VIP. Aku balik jalur Gusti Allah, warzuqnan nazar ila wajhikal karim. Berikan aku rezeki melihat wajahmu ya Allah yang mulia. Jadi melihat Allah itu di dunia itu mustahil. Kalau mimpi ada, mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang ya mimpi Syaikhul Qadir Jailani boten ningali sih ya, mimpi Nabi Muhammad diangele, tapi mimpi Gusti Allah. Mulai isu-isu mimpi Gusti Allah pangeran. Ya, belum ini sih kok enggak tepat ini gitu kan. Ya, kok enggak tepat. Jadi Imam Nawawi mimpi Gusti Allah mungkin 1000. Ya, Imam Nawawi. Kalau mimpi tidak masalah, tapi bukan semua orang bisa. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi melihat Allah secara nyata di dunia mustahil. Ya, di dunia mustahil, kecuali hanya satu orang saja
perwakilan yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa tidak boleh sama Allah, tidak boleh. Kalau kamu ingin melihat aku memaksa dia, aku lihat gunung yang ada di depanmu ini. Aku akan berjilma di situ. Kalau Allah berjilma di situ, hancur itu gunung rata, jadi pasir. Nabi Musa pingsan, ngelihat gunung yang dijilmai Allah tidak kuat. Omongnya jelmaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kau berita lagi dalam pengeran, cepel hancur. Nabi Musa kuat yang tidak sakit. Anda tidak perlu membayang-bayangkan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan cipta-ciptaannya saja. Ya, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW melihat ada di Sidratil Muntaha, indah Jannatul Ma'wa, ya surga Jannah Ma'wa. Surga Ma'wa itu ada di dalam Sidratil Muntaha. Dukuri langit itu, ya dukuri langit itu, dan ia surga Firdaus. Surga Firdaus ini tidak harus lagi. Ya, tidak harus. Ini surga Jannatul Ma'wa namanya. Ya, itu pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat satu pohon, yang mana pohon itu ada daun-daunnya. Satu daunnya itu lebarnya, kalau orang berjalan di bawahnya daun tersebut, berjalan di bawahnya daun itu membutuhkan 2 bulan perjalanan. Jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang ini kelasan lah. Ini kelasan sak dunia ini. Ya, siji daune pohon nang itu cuma kayak kelasan, kayak kadang kelasan ya. Iku cukup digawe kelasan sak dunia. Sik turah-turah sih kan. Dia seminggu ada melas. Gitu. Luar biasa. Ini tidak bisa kita bayangkan, apalagi bayangkan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan bagi kita yang masuk dalam surga untuk bisa dipisahkan sama Allah, dikuatkan untuk melihat zatnya yang kita biasa ibadah di depannya. Kita biasa sholat di hadapannya Allah, kita kangen sama Allah, ya rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerinduan itu diobati dengan melihat yang pemilik surga. Surga ini indah, surga ini nikmat. Ningali sing duwe surga, ningali pemilik surga, itu hebatnya hebat surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih hebat dari itu. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk ahlinya, termasuk orang yang bisa melihat wajahnya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, kelakuan sae, ucapan sae, maka balasannya apa? Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, maka di akhirat juga dibalas dengan kebaikan. Al-husna, artinya al-husna ini para ulama ahli tafsir mengatakan yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Para ulama ahli tafsir mengatakan, apa imbuhan ini? Apa tambahan ini? Tambahannya adalah an-nazar ila wajhillah, memandang wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah tambahannya. Katanya para ulama, tambahannya imbuni surga luwih eco dari surga ini. Lebih nikmat daripada surga itu sendiri, daripada gedung-gedungnya, taman-tamannya, buah-buahannya, dan seterusnya. Daripada kenikmatan surga tidak sebanding dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini
bisa kita dapatkan dengan berangkat lebih awal kepada Jumatan. Ya apa sih tiang-tiang sing itu tak Jumatan? Yang istri ini tak Jumatan. Nah, apa melihat wajahnya Allah? Pernah datang seorang perempuan, sahabat perempuan dari Madinah. Ini masalah bertanya itu gak lebih mereka, gak ada takutnya kepada Rasulullah. Urusan tanya itu mereka paling wani nih wong. Ya, itu perempuan sekarang gak pernah tanya, ya, gak pernah belajar juga. Ya, belajar masalah masalah fasidah, tidak tanya, hati-hati. Neraka jahanam, ya, neraka jahanam. Ini, ya, kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Kalau sudah sholatnya tidak sah, akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu mereka ketakutan. Saat perempuan-perempuan Ansor ini ketakutan mereka. Dapat dia dengan Nabi, tidak sungkan. Sampai kapas itu untuk gede ini, ya tunjuknya di Nabi. Nanti Nabi Muhammad merem. Tuh, lanjut ini. Ya, cuma Rasulullah senang sama mereka, senang cinta sama mereka. Kenapa? Karena tidak takut kalau urusan agama, malu kalau urusan membuka aurat, ya malu kalau seandainya melakukan yang haram. Tapi kalau urusan agama, mereka tidak ada malu kepada Rasulullah gembira kepada mereka. Datang kepada salah satu mereka datang utusan. Katanya si perempuan tadi, ya Rasulullah, saya ini datang ke sini beberapa orang, 3 atau beberapa orang perempuan. Kami ini utusan daripada perempuan-perempuan yang di belakang kami. Ada perempuan, mereka itu tanyanya sama seperti saya. Seperti kami saat ini, mereka menanti-nanti jawaban pertanyaan kami. Ya, menanti-nanti. Apa pertanyaan kalian? Ya Rasulullah, laki-laki sakit jihad, ya mati dalam pertempuran, untuk dapat mendapatkan pahala syahid. Kita di dapur, kita di rumah, ya mati syahid. Nah, mereka Jumatan, kita tidak bisa Jumatan. Mereka bisa melakukan ini dan itu, banyak sekali istimewanya laki-laki ya Rasulullah. Kita tidak seperti itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapa di antara kalian yang menjalankan ajaran Islam ini dengan baik, sholat, puasa, ya dengan baik, lalu taat dengan suaminya, ya mentaati suaminya, maka mendapatkan pahala sama seperti laki-laki yang jihad, ya, mendapatkan setara dengan laki-laki yang berjihad dan yang sholat Jumat itu. Terus di rumah, ya mendidik anaknya, menghormati suaminya, ya tidak melama dengan suaminya, itu sudah dapat ganjaran besar. Jihadnya perempuan. Ini kenikmatan bagi perempuan, tidak usah bawa tombak dan perisai dan lain sebagainya, perang, tidak pakai, ya. Tapi waqalilum minkum man yaf'alu dzalik. Sedikit di antara kalian wahai perempuan yang melakukan itu. Padahal gampang, ya gampang, cuma taat sama suami. Taat sama suami masuk surga, menandingi laki-laki. Tapi waqalilum minkum man ya'malu dzalik. Sedikit di antara kalian yang melakukan hal tersebut. Dia membuat bapak-bapak. Ini berarti bujurnya kalah ini. Ya, bujurnya kayak kaset. Masya Allah. Montek sih, dari bujur trewet teman, kayak kaset rusak. Nah, sampai melakukan itu. Sangi pakeli, ujungnya yang mentok misalnya, mentok. Nah, umum sudah. Akhirnya apa? Niat ingin dimasukkan ke sumur. Ya, nanggung dinas, ini ngaku karangan gitu. Ya, karangan, lah itu sumur,
dijual mau. Jadi amal lalu pakai mau terus kawan-kawan. Dan itu langsung cegur masuk ke sumur dari istrinya yang cerewet itu. Ya, setelah 5 menit, 7 menit kan di rokokan ibu Juni fakul gitu. Nah, kapok lah. Ya, cerewet di. Nah, setelah 5 menit keluar muncul asap hitam. Muncul asap hitam. Ya. Nah, jin. Nah, jin berjelma. Katanya katanya jin. Siapa kamu? Saya katanya suaminya yang nyemplung baru saja. Ya, akan dari sampai. Ya, akan dari sampai. Pulau ini berusur, ya, 700 tahun. 700 tahun berusur, kerasan berusur. Nari anak bojomu ini, ya, cerewet kayak ngono, 5 menit ya. Aku masih muda, ya tak kuat. Ya, anakku jadi 700 tahun itu, kerasan, ya. Gelap bojomu ini 5 menit, langsung muda. Contoh ya, makanya istri kita nggak sampai cincin nanti kita. Yang namanya sholat Jumat ini sangat penting kita lakukan dengan maksimal. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sholat Jumat ini undangan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu nanti Anda diundang di surga, kita tahu wasbid kalau sini memperhatikan undangan ini. Nah, undangan ini sampai tekani awal. Jadi untuk yang surga lungguh ini kelas awal. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Jika ada suara mengumandangkan untuk pergi ke Jumatan, untuk pergi mendengarkan khutbah, fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah kalian menuju ke mendengarkan khutbah. Ya, fas'au ila wadarul baik. Tinggalkan perniagaan, tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan dunia, semuanya tinggalkan. Darikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik. Untuk toko lebih baik. Oke. Jadi sih terjadi Gusti Allah SWT. Darikum khairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui hakikat, mengetahui ganjarannya, mengetahui balasannya Allah, untuk toko mau dicoba nggak rugi, rugi. Kayak dikatakan Nabi Allah keistimewaan dari khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis shalah. Kalau saatnya selepas daripada Jumatan, antasyiru fil ardh. Bertebarlah kalian di bumi. Waqtahu min fadlillah. Carilah rezeki Allah SWT. Orang Tarim, saya belajar di Tarim sana, itu kalau sudah habis Jumatan, mereka itu pasti beli sayur mayur, beli buah-buahan, orang sing beli kelambi, terus yang penting belanja. Sing belanja lanangnya. Contohnya nonton tiang istri nang pasar. Ono jenenge pasar khusus, pasar perempuan. Jualan kain sutra, kain ini, kain itu, jualan kosmetik. Itu sampai sekarang ini ada. Jadi suku nisa, sing apa niku sing jaga ya itu. Kedua apa itu anu. Ya perempuan namanya suku nisa. Ya, pasar perempuan. Belanja iwak. Enjeng apa? Mimpi betul-betul ya. Walhasil belanja sayur, iku, lanang ini belanja. Dihormati yang jadi istri. Ya, terus jadi ratu. Terus kuku-kukukan rupa man itu. Ya, dulu ambu baru itu. Ya, wangi. Ya, kemanten dan ya, ambu apa belas. Ambu bawang, ambu kotor. Ya, wis penting siap saji. Ya, siap saji. Nih, istrinya keluarga. Gitu. Hanya itu. Ini, tidak boleh ke pasar.
suami yang nang pasar, mau kresekan, mau apa ini sayur mayur, itu semuanya begitu. Walaupun mantan lanang itu nang pasar, seorang lanang terus nyambut damel, sablo jadi bisa. Ya bujuni kali masalah, tak pernah keluar ini. Keluar terus di majelis rombongan, tapi tak dijadi rombongan gitu. Semoga kita mendapat barokahnya mereka. Amin. Yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Jadi pergi ke Jumatan itu pulang dari Jumatan ada oleh-oleh, beli jeruk lah, beli apa untuk keluarganya. Kau tahu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran. Mari Jumatan itu dikir kata, bojo kaki, bojo dukhon, bojo sajdah, ya sholawatan, dengar khutbah Jumatan, bojo sakiyat, itu Fatihah, itu kulawahad, itu mawali, kulaw falak, itu kulaw Rabbin nas, dijogo sampai Jumat Malik, dijogo di Gusti Allah sampai Jumat Malik. Itu sinten bojo ambil kakinya tidak berubah, ya kakinya tidak berubah seperti orang tasyahud itu membaca 7 Fatihah, Qul-Huwallahad, Qul Falaq, Qul Rabbin nas. Iki dibaca sedaya jenenge zikir, eling nang Gusti Allah. Medal dari Jumatan kita disuruh wabtahu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu yang banyak, singkatlah zikir Gusti Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi orang itu beruntung bukan jadi S1, S2, S3 atau S1, bukan jadi orang yang kaya raya sampai hotel pencakar langit, hotel, atau pejabat sampai jadi presiden, hotel. Mereka semuanya atau orang yang miskin pun, pejabat, orang kaya, orang nitel, ya, orang miskin, semuanya itu siapa yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia wadzurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pulang daripada Jumatan eling ambek khutbah dipraktekno seminggu. Oh iki ceramane masalah bab iki. Ya, jadi maksud apa ini khutbah? Kula tilon. Ya, kula tilon. Enak isi sowan Jumatan mriki. Ya, angin sliwar-sliwar. Loh, minggu sepisan atau ceramah, ya. Kadang-kadang kantor-kantor, kadang-kadang yang tidak mengerti dengan majelis. Ya minimal mereka hadir apa? Jumatan, ya. Terus mau tidak mau itu sudah kewajiban sudah. Kantor-kantoran tampil yang sing kadang itu, sing aktif itu, tidak berlaku, ada pengajian. Dan itu minimal mereka Jumatan. Ini sih film lah. Allah quwata illa billah. Kapan aku nasihat? Ya, kapan aku nasihat? Jadi begitu. Orang yang ke Jumatan dalam keadaan baik, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengundang pasti menghormati orang-orang yang datang. Dihormati pastinya. Minimal dapat apa dengan pergi ke Jumatan minimal mendapatkan 10 hari ampunan. 10 hari ampunan. Jadi orang yang pergi ke Jumatan dengan khutbah dengan baik, khusyuk, ya maka dia mendapatkan ampunan sampai Jumat depan lagi dan bonus 3 hari lagi. Jadi apa? Dapat 10 hari. Lalu dikatakan di sini kita membaca dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa'idha faragta wa sallamta al-faqra qabla an tatakallam sab'a marrat. Kalau kamu selesai daripada salam sholat Jumat, maka bacalah Fatihah sebelum berbicara, sebelum memindah kaki. Itu 7 kali Fatihah. Dan suratul Ikhlas 7 kali dan Qul Falaq, Qul Rabbin nas 7 kali.
Padhalika ya'simuka minal jum'ah ilal jum'atil ukhra. Itu menjaga kamu dari Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan, dan menjadi sebagai penjaga bagimu dari setan. Jadi Anda terlindungi sampai seminggu. Gak usah ngebon satpam. Maksudnya apa? Bayari satpam, security. Ya, gak perlu security, gak perlu. Paham? Jadi dijaga sama Allah SWT sampai seminggu depan. Jadi penjaganya siapa? Penjaganya Allah SWT. Pasti dijaga. Baca Fatihah. Ya. Ojo, mari assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ilahi nasumil birdausi itu sampai asal betul apa-apa. Ya, itu doanya Abu Nawas, wali min auliyaillah, orang soleh, boleh-boleh saja, monggo-monggo mawon. Tapi mari ini Kanjeng Nabi, ojo Abu Nawas jadi Nabi Muhammad jadi wali. Hajut ini, ya, wali. Jadi napa niku sing disikna iku teko riwayatin kok Kanjeng Nabi. Wah, ini hadisnya kuat. Siapa yang membaca sabdiyat ini 7 kali itu bisa menguntungkan Anda keuntungan yang banyak, dijaga oleh setan, dari setan sampai seminggu, dan dilindungi oleh Allah dari segala hal bahaya. Nah, doa batina. Kecuali dari ku mari nih sampean bocor iku, terus bocor teh Abu Nawas sampai asar loh. Nah, aja kami pintu lu boten asar dah boten. Ya, sampai belakang. Ya, Abu Nawas. Bila sebelum firdaus a'la. Ya Allah, aku tidaklah pantas untuk masuk surga. Wala aku ala naril jahili, dan aku tidak mampu melebut kalau ikut tipis di neraka panas ya Allah. Tak kuat. Kalau awakku ini aku tak kuat. Ini diguyoni Gusti Allah. Ya, politik. Nah, apa? Aku melebut surga tidak pantas. Amalku ini tak cocok jelas. Itu izinnya menuju surga ya, khawatirnya beliau. Memang seharusnya begitu. Jangan sampai orang aku gitu, masya Allah. Ya, insya Allah kalau ini ahli surga. Sampai pantas, insya Allah. Itu namanya bagadi. Tak tahu kejadian ini zaman Bani Israel. Ya, ada satu laki-laki ahli ibadah luar biasa. Ambil Taurat itu muridnya. Ini orang-orang yang sepak. Ya, bisa masuk sujud, ningali Nabi Musa lewat, langsung assalamualaikum. Wahai Nabi Musa, saya ini ibadat tok urusannya. Nyambut damel lenda, kawin lenda, sembarang dalam. Ini ibadah mawon. Kira-kira surga sebelah ini jatah ingin akhirat. Sampai ini nekat dalam wara kondom ini. Punya nyali sampai ini jalur surga sebelah ini. Terus awal ini dengan amalannya dia ini apa? Pantas untuk masuk surga. Yang penting jenengan ini kate ngobrol-ngobrol dengan Gusti Allah SWT, mau bercakap-cakap dengan Allah SWT, tolong sampai surga sebelah ini sing bakalan calon penghunianku nanti. Nabi Musa ojo ora ngono. Ya, dia nggak mampu surga. Amalku banyak ya Nabi Musa. Ya, saya ini tanya wes, yang penting nanya wes. Ojo tanya. Yang penting enak ini. Ya wis pertama Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya, Anda. Ketemu seorang perempuan ahli maksiat. Dalam maksiat sing absen. Kabeh dilakoni.
kelihatan Nabi Musa lewat nangis, sujud di kakinya siapa? Nabi Musa alaihissalam menangis, wahai Nabi Musa, kamu mau menghadap kepada Allah, kamu mau berdialog dengan Allah SWT, apakah saya ini sebelah mana neraka itu nantinya ini? Kira-kira saya ini dosanya sangat banyak. Neraka apa kira-kira yang gimana wahai Nabi Musa? Ya, tentang keadaanku di akhirat kelak. Apakah saya ini masuk neraka? Lalu neraka yang apa kira-kira? Ya, yang akan aku masuki. Ketakutannya orang. Ya. Akhirnya sudah pasti dia meyakini api neraka. Yakin bahwa amal yang ya yakin aku neraka. Neraka sudah dia Nabi Musa. Aja ngono ya. Wis minta rahmatnya Allah. Aku kira maksiat ya Nabi Musa. Ya, aku lihat kecuali kayaknya neraka ya. Kalau aku mati, maka saat selesai nyampe bercakap-cakap dengan Allah SWT, kirim salam Nabi Musa. Ya Allah, ada laki-laki, katakan dia penghuni neraka. Ya, dunianya adalah neraka. Kalau perempuan itu gimana wahai Allah? Katakan dia adalah penghuni surga yang tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Kaget yang semua mulut sih. Ya, itu makin ibadah itu rokok. Nanti mau komen nanti ini apa jalannya ya, memulai perkataan bagaimana kurang dari berdialog dengan Allah, ketemu si perempuan ini langsung menangis. Ya, gimana wahai Nabi Musa? Jawabannya Allah bagaimana? Katanya kamu wahai perempuan dijawab oleh Allah SWT, dijamin masuk dalam surga. Saya kayak gini masuk dalam surga. Ya, Allah mengatakan begitu. Kamu menghuni surganya Allah SWT. Saya model orang jelek gini masuk surga, langsung sujud pada Allah, sujud syukur sampai ke mati. Rasulullah seperti di depan Nabi Musa meninggal. Saking syukurnya sama Allah dan saya gembiranya. Nyampe nang sing lanang bingung Nabi Musa. Oh, lagi ngomong dia. Sampai Nabi rokok sungkan ini. Seakan main dia ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa jawaban. Ya, surga sing belandi. Anu penghunianku. Ya, menang Nabi Musa. Tapi komennya dari mulut tidak bisa berbicara, kasihan begitu. Akhirnya diseret-seret kaki digoyang-goyang. Memang bangsa ini Musa ini aku ngomel bangsa kurang asem ini itu mati teh. Ya, itu misu ya, misuin Nabi Musa. Ya, kalau teman untuk rokok. Ngelama ambil seorang Nabi. Pada itu jangan sampai kita merasa jadi orang ahli surga. Seperti Abu Nawas ini ya. Ila sedulur Firdausi. Ya Allah, aku ini tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Walau aku ala dari ini, tapi mau dirokok ya tidak kuat. Terus terangnya ibu lah betul. Apa bahasa Jawa tidak kuat ya? Bagian. Ya apa solusinya? Tahap li taubat. Ya Allah, hibahkan kepada aku, berikan kepada aku, turunkan kepada aku satu taubatan nasuha yang membuat dosaku diampuni semua. Tahap li taubatan wa fil dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya, ampuni dosaku, bersih, mati dalam keadaan bersih. Nanti mau surga. Katanya penghuni surga, malaikat Ridwan apa waktu membuka pintu surga, menyambut orang-orang yang masuk dalam surga, betul fadkhuluha khalidin, betul kalian nanti bersih. Betul dulu ya. Itu fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga saklawas. Kalau belum dihitung, belum bersih, nah ini sebelum surga. Karena surga ini serba bersih,
serba indah, serba suci. Risi betul wonten. Ya. Terus cemot-cemot masuk ke dalam surga berzakit. Kayak ini bekerja. Mau dicuci dulu, kita bensin rinso, yang rokok rinso. Rinso di sini. Ya, alhamdulillah minta ada dapat syafaat, ada yang dapat begitu. Walhasil Jumatan ini mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Inti daripada perubahan umat ini dengan Jumatan. Kalau orang betul-betul dengan Jumatan dengan baik, pulang dari Jumatan dengarkan khotib ceramahnya, lalu diamalkan ceramahnya, ya sholatnya khusyuk. Kalau kekhusyukannya itu merambat sampai seminggu, ya cahaya Jumatannya, insya Allah semua umat jadi baik. Semua umat jadi baik. Ya, menjadi merambat satu minggu itu banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuntum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlihi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ja'alna minal muflihin. Amin. Yang terakhir di sini itu termasuk daripada bacaan setelah salam. Lalu apa? Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid. Ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bi halalika haramik wa bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika aman siwa. Ini doa Nabi Muhammad. Dibaca berapa kali? 4 kali, 3 kali atau 4 kali. Ya dibaca itu. Membaca itu tergep bocor ini pesugihan itu. Ya pesugihan. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ya Allah wahidan yang maha kaya, yang maha terpuji, ya Mubdi, ya Mu'id, yang memulai dan yang mengulangi, ya memulai kita dan mati kita dan diulangi lagi dengan dibangkitkan kita oleh Allah nantinya. Ya Rahim ya Wadud, wahidan yang maha kasih sayang dan maha mencintai. Aghnini, kayakan aku bihalalik dengan yang halal, an haramik daripada yang haram. Ya lutsuki tapi daripada yang halal. Suki daripada yang halal. Dijauhkan dari yang haram. Wa bi ta'atika maksiatik, dan daripada ketaatanmu kayakan aku dengan ketaatan dan miskinkan aku dari kemaksiatan. Maksudnya senangkan aku dengan ketaatan, nikmatkan di dalam ketaatan, jadikan maksiat tersingkir dengan nikmatnya ketaatan tersebut. Wa bi fadlika aman siwa, dan juga kayakan aku dengan kemurahanmu, bukan dengan yang lainnya, bukan dengan manusia, bukan dengan kasih sayangnya manusia dan lain sebagainya. Termasuk di pada jurnal katanya orang kata sebagaimana Abu Bakar Nabi Rasulullah SAW dan orang terlibat lazim masjid. Katanya beliau Imam Ghazali, lazimilah masjid. Lazimilah masjid. Habis sunatan itu kamu lazimi masjid ilal maghrib, sampai maghrib. Oh ya, berzakit Imam Ghazali ya. Bulan Ramadan langsung ya. Ilal maghrib, awil asar atau asar. Asar alhamdulillah. Ya, yang Jawa belum tahu, yang Tarim waktu itu. Ya, alhamdulillah itu santri-santri orang-orang awam Tarim. Ya, kalau Ramadan, Ramadan spesial kita menyaksikan penduduk Tarim yang awam-awamnya, orang-orang pasar. Ya, orang-orang pasar. Itu kalau Jumatan berangkatnya itu awal sudah penuh. Kalian sudah penuh, masjid penuh. Dan setengah 11 baca Quran ya di Masjid Jami. Ya, mari nonton sampai jam 1 galuh ndak awan-awan. Dia wangsul sampai. Dia wangsul klotek-klotek kiri ndak ono. Ya. Karena Ramadan. Akhirnya mereka apa? Iktikaf di masjid. Sampai asar itu penuh. Masjid. Ya, setelah salat asar baru mereka pulang. Dan itu
di sana. Allah waktu zaman saya dulu begitu. Ya, kalau sekarang Allah apa masih lanjut atau tidak ada, saya tidak tahu. Yang penting saat saya di sana itu menyaksikan orang-orang awamnya saja. Kalau kita ini ikuti peraturan, mari Indonesia itu fokus keberlanjutan dia, hadis, cukup perwakilan itu, saya tidak tahu sama sekali. Yang penting tahu nama Allah walaupun sepisah. Namanya seumur hidup tahu nama Allah hidayah sampai asal. Seumur hidup sepisah, cukup terus. Ya, ditanya Gusti Allah tahu sampai iktikaf sama hari Jumatan sampai asar baru lebaran. Tahu ya Allah. Ini dan sepisah. Ya wis, dari nama Allah ya. Cukup ya. Perwakilan. Ojo sampai ngrungokno amalan-amalan iki tidak dilakoni sama sekali seumur hidup. Ani takoi Gusti Allah, kan isi. Jadi isi. Tak tahu sebisanya agak keren gitu ya. Keren ya. Pokoknya husnul muraqabah di saat syarifah. Bayana muhimah di jami'il yawm. Asalkan ketika saat bakausi ilai alam dari berbaik. Dan ada satu saat, satu waktu yang di waktu itu tidaklah kita meminta dunia ataupun akhirat, sesuatu baik dunia atau akhirat di saat itu kecuali Allah mengijabahnya. Kontak, ya itu udah kontak pasti gobol. Yaitu di hari Jumat, bukan malam Jumat. Kalau malam Jumat ada lagi. Di sini hari Jumat ada beberapa saat yang singkat kayak malam Lailatul Qadar disembunyikan semua. Ada yang mengatakan waktu Khatib naik mimbar. Ada yang mengatakan waktu selesai, waktu Allah maafir dari mu'minin awal wal mu'minat, itu waktu istighfar doa. Ada yang mengatakan banyak sahabat termasuk putri Nabi Muhammad yang tercinta yaitu Sayyidah Fatimah binti Nabi SAW, beliau mengatakan asar hari Jumat. Ya, setelah asar hari Jumat itu waktu istighfar doa. Terakhir bila terakhir itu mau ya semerap terakhir waktu ini. Pada tahun berjami majelis sekarang kalau majelis kisos dan majelis ini menafi bahwa dia sih di Afrika mengenal itu seluruh dunia perlu ilmu dari dunia